wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beriman, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masuk kepada pembahasan menjelaskan hadis Al-Ghuraba. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang hadis Al-Ghuraba. Kita lanjutkan pada halaman ke-295 di bagian akhir dari halaman tersebut ada kalimat yang belum kita baca. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam thumma ya'udu ghariban kama bada'a. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Islam akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Kalau telah disebutkan di awal sampai penjelasan terakhir yang kita telah sampaikan adalah makna ba'dal Islam. Islam dimulai dalam keadaan asing. Telah kita sebutkan di sesi yang pertama dan sesi yang kedua ba'da asar tadi. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang makna apa yang dimaksud summa ya'udu ghariban kama bada'a. Maka Islam akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahaduhuma annahu min amkinatin wa azminatin ya'udu ghariban bainahum. Maaf, ada yang belum saya baca, ya. Ama bada'a yahtamilu syai'aini. Dan Rasulullah SAW bersabda Islam akan kembali menjadi asing, maka maknanya ada dua, kata Ibnu Taimiyah. Maknanya ada berapa? Ada dua. Yang pertama, ahaduhuma anahu fi amkinatin wa auzimatin ya'udu ghariban bainahum. Bahwa Islam di banyak tempat dan di banyak zaman akan menjadi asing di tengah-tengah pemeluknya. Ya'udu ghariban bainahum. Islam akan menjadi asing di mana? Bainahum, di tengah umatnya sendiri. Kaum muslimin hanya satu atau dua orang, dan di sekitarnya orang-orang kafir yang jumlahnya sangat banyak. Bukan itu pada makna yang pertama ini. Tetapi makna yang pertama ini, agama Islam itu yang benar, yang lurus, yang sahih, itu bahkan asing di tengah kaum muslimin itu sendiri.
ghariban bainahum. Thumma yazharu kama kana fi awwali amri ghariban thumma zahara. Agama Islam akan menjadi asing di tengah pemeluknya sebagaimana kondisi yang muncul di awal-awal keadaan kaum muslimin. Walihaza qala, dan inilah maksud dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayaudu ghariban kama bada'a. Islam akan menjadi asing sebagaimana di awalnya. Wa huwa lama bada'a kana ghariban lam yu'rafu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika awal kemunculannya agama Islam itu asing dan tidak dikenal oleh manusia yang ada pada saat itu. Pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya menjadi Nabi dan Rasul, agama Islam asing pada saat itu, tidak dikenal oleh kebanyakan manusia. Tsumma zahara wa urifa fakazalika yaudu hatta la yu'raf tsumma yazharu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana di awal agama Islam tidak dikenal, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menangkan agama Islam. Agama Islam tidak dikenal kapan? Iya, awal kapan? Pada masa saat-saat pertama Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, menangkan agama Islam. Fakazalika, maka di suatu tempat, maka di suatu zaman agama Islam akan menjadi asing di antara pemeluknya, hatta la yu'rafa tsumma yazhar, sehingga agama Islam itu sendiri yang benar tidak dikenal oleh kaum muslimin. Akan tetapi sebagaimana di awalnya tidak dikenal, dimuliakan oleh Allah, maka suatu saat agama Islam ini akan kembali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini maksudnya? Paham? Kan Rasul mengatakan, ba'da islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu asing di awal permulaannya dan akan menjadi asing di akhirnya. Betul? Di awal permulaan Islam, Islam itu adalah agama yang asing pada waktu tersebut, tidak dikenal oleh kebanyakan manusia. Maka setelah itu, apakah agama Islam menjadi asing dan tidak dimuliakan oleh Allah? Apa jawabannya? Apa jawabannya, ikhwan? Tidak. Agama Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada masa pertama, betul? Maka pada masa yang kedua, pada suatu waktu, pada suatu zaman, agama Islam menjadi asing, bahkan di tengah pemeluknya sendiri, maka akan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, menangkan ajaran agama Islam yang bersih sehingga tersebar kemana-mana. Itu maksud ucapan Ibnu Taimiyah pada makna yang pertama. Maklum? Jadi kesamaannya itu kesamaan dari awal sampai akhir di dua masa yang berbeda. Paham ini? Iya, kita lanjutkan. Fayyakilu man ya'rifuhu fi athna'il amri kama kana man lam ya'rifuhu awwala. Ya,
Dengan demikian, hanya sedikit orang yang mengenal agama Islam pada pertengahannya yang mereka mengenal pada awal kemunculannya. Yakni, kan ada dua masa. Di dalam hadis Rasul ini ada dua masa. Masa pertama, Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Betul? Maka di antara dua masa tersebut, di antara masa pertama dan masa kedua, agama Islam tidak dikenal oleh pemeluknya sendiri. Itu maksud ucapan Ibnu Taimiyah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, wa yahtamilu annahu fi akhirid dunya la yabqa musliman ila qalil. Ini makna yang kedua, bahwasanya pada penghujung dunia, wa yahtamil dibawa makna kepada pemaknaan yang kedua, bahwasanya di penghujung dunia tidak tersisa kaum muslimin kecuali sedikit sekali. Yakni sedikit sekali kaum muslimin nanti di akhir zaman, sebagaimana sedikitnya kaum muslimin di awal zaman. Ketika kaum muslimin sedikit di awal zaman keislaman, begitu, maka nanti kaum muslimin akan sedikit di hari akhir menjelang kiamat. Itu makna yang kedua. Ya. Wa hadza innama yakun, dan ini terjadi kapan? Ba'da Dajjal wa Ya'juj wa Ma'juj inda qarib sa'ah. Dan ini terjadi kapan? Ketika turunnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj mendekati hari kiamat. Jadi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di sini, ini diantara dua dari 10 tanda besar hari kiamat, adanya Dajjal dan turunnya Ya'juj dan Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan kedua ini inda qurbi sa'ati, itu menjelang hari kiamat. Kita lanjutkan ya. Wahina izin yab'atsullahi rihan takbidur ruha kama kulli mu'minin wa mu'minatin thumma taqumul al-qiyamah. Yang pada saat itu, yakni pada saat turunnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj menjelang hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala utus angin, yang dengan sebab angin tersebut diambillah ruh-ruh orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah, kemudian tegaklah hari kiamat pada saat itu. Saya berikan disclaimer, nanti kalau datang tanya jawab, jangan bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat, tidak akan saya jawab, karena itu keluar dari tema hadis ini. Betul? Kita harus fokus, ikhwan. Kadang-kadang ustadz yang ngajarin tauhid tanya tentang fikih. Ustadz yang ngajarin tauhid tanyanya tentang fikih. Ustadz yang ngajarin manhaj tanyanya tentang fikih. Ya, ini permasalahan lain. Mungkin sebagian di antara antum sudah ada yang kebayang setelah saya bacakan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, pengen tanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Saya disclaimer, saya tidak akan jawab. Begitu. Ya, tanya yang lain. Nanti akan tanya Ya'juj Ma'juj dari mana, bentuknya kayak apa, lain. Itu bab lain, suatu saat insya Allah akan dibahas. Taib. Ini makna kedua. Jadi makna pertama apa? Kalau mau antum ringkas ucapan Ibnu Taimiyah. Ucapan Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan ba'da Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Apa makna pertama? Islam itu asing bahkan di tengah kaum muslimin. Betul? Sedangkan makna kedua apa? Pemeluk agama Islam itu sedikit sebagaimana sedikitnya kaum muslimin generasi awal.
Itu dua makna dari lafadz ba'da islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Dua maknanya ya. Wa amma qabla zalika faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Adapun kondisi umat Islam sebelum munculnya tanda-tanda kiamat besar sebagai sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta taquma sa'ah. Akan tetap ada sekelompok dari umatku yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka berada di atas kebenaran. Tidak akan mencelakakan orang-orang yang menyelisihi mereka, dan tidak pula memadaratkan orang-orang yang menelantarkan mereka hatta taquma sa'ah, hingga tegak hari kiamat. Maklum ini hadis ya, hadis at-Taifah al-Mansurah. Wa hadzal hadisu fi sahihain, dan hadis ini ada di dalam dua kitab sahih, maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Iya, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa misluhu min iddati aujuhin, dan hadis-hadis yang semisal ini datang dalam berbagai macam bentuk lafadz. Jadi hadis Taifah al-Mansurah itu salah satu hadis yang mutawatir lafzi, yakni hadis yang sampai kepada derajat mutawatir, karena banyak ulama-ulama dari kalangan sahabat dan ke bawahnya meriwayatkan hadis ini, tapi dengan lafadz yang berbeda tetapi maknanya saling mendekati satu dengan yang lain. Itu namanya mutawatir apa? Maaf, mutawatir maknawi, bukan mutawatir lafzi. Kalau mutawatir lafzi, lafadznya sama, nggak ada bedanya sama sekali. Mutawatir lafzi itu hanya satu hadis kata para ulama. Hadis apa? Mutawatir ada dua, yang pertama lafzi, yang kedua maknawi. Mutawatir lafzi itu hanya satu hadis. Hadis apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawahu maqadahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah dia menempatkan tempat duduknya di dalam neraka. Itu hadis yang mutawatir lafadznya. Bahkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga meriwayatkan hadis itu. Tidak ada hadis yang 10 sahabat yang dijamin surga meriwayatkan hadis yang sama kecuali hadis itu. Hadis itu diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 10 sahabat semuanya meriwayatkan hadis itu. Tercatat tidak kurang dari sekitar 80 orang sahabat meriwayatkan hadis man kadzaba alayya muta'ammidan. Itu contoh hadis mutawatir lafzi, dan hanya hadis itu saja. Adapun ketika para ulama mengatakan hadis ini mutawatir, maka yang mereka maksud adalah mutawatir apa? Maknawi. Karena lafzi hanya satu. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Nah, ini hadis ini kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, beliau mengatakan apa? Apa yang dikatakan oleh beliau? Wa misluhu min iddatil aujuhin. Dan hadis yang semisal ini datang dari berbagai macam jalan. Jadi hadis ini mutawatir, tapi mutawatir apa? Maknawi. Faqad akhbara shadiqul masduq, sebagaimana dikhabarkan oleh shadiqul masduq. Shadiq yang jujur, al-masduq yang dibenarkan. As-shadiqul masduq ini adalah yakni apa? Laqab atau gelar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang menggelari Rasul sebagai as-shadiqul masduq yang pertama kali siapa?
yang menggelari Rasul pertama kali dengan as-sadiqul masduq. Siapa pertama kali? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, akhbarani sadiqul masduq, telah mengkhabarkan kepadaku sadiqul masduq. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyebutkan tahapan-tahapan penciptaan manusia yang ada di perut seorang ibu. Coba lihat Arba'in yang ke-4 ya, kalau nggak salah, 4 atau 6. Hadatsani as-sadiqul masduq, Abdullah bin Mas'ud. Taib. Anahu la tazalu ta'ifatun mumtani'atun min ummatihi alal haq aizaun la yadurruhum mukhalifu wala khilaful hazili. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW yang as-sadiqul masduq telah menginformasikan bahwasanya akan tetap ada sekelompok orang yang teguh dan kokoh dari kalangan umatnya, yang mereka terus-menerus berada di atas kebenaran. Mereka tidak akan dicelakakan oleh orang-orang yang menyelisihi mereka, dan mereka tidak akan ditelantarkan oleh Allah. Yang diucapkan Ibnu Taimiyah ini kan makna dari hadis la tazalu ta'ifatun yang ada di atas, betul? Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan begini, fa'amal baqa'ul islama ghariban zalilan fil ardi kulliha qabla sa'ati fala yakunu haza. Adapun jika hadis ba'da islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a itu diartikan bahwasanya Islam akan tetap terasing dan terhina di seluruh penjuru bumi sampai hari kiamat, maka pemaknaan ini tidak benar sama sekali dan mustahil terjadi. Jadi ada berapa makna ba'da islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a? Ada berapa maknanya? Ada berapa maknanya? 3. Apa makna yang pertama? Islam itu akan terasing, ajaran agama Islam yang sahih akan terasing di tengah kaum muslimin. Itu pemaknaan yang pertama. Makna yang kedua, pemeluk agama Islam itu sangat sedikit dibandingkan selain mereka. Betul? Maka dua makna ini mengandung kemungkinan kebenaran. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yahtamilu syai'ain. Maknanya mengandung dua kemungkinan. Ada kemungkinan yang ketiga. Apa kemungkinan yang ketiga? Bahwasanya agama Islam akan menjadi terasing dan tidak dibenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam akan tetap terasing dan tidak dibenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang hari kiamat, maka pemaknaan ini adalah tidak mungkin lagi mustahil. Jadi dua diterima oleh Ibnu Taimiyah, yang ketiga ditolak. Kenapa Ibnu Taimiyah menolak yang ketiga? Kenapa Ibnu Taimiyah menolak yang ketiga? Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Begitu ya? Maka kalau hadis ini dibawa kepada pemaknaan yang ketiga, bahwasanya agama Islam akan menjadi asing dan terus menjadi asing dan dihinakan sampai hari kiamat, kata Ibnu Taimiyah, ini mustahil, nggak mungkin terjadi. Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Yakunu haza, ini nggak mungkin terjadi. Kenapa Ibnu Taimiyah menolak yang ketiga? Iya betul, tapi runtutan dari apa yang telah kita baca apa?
Hah? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Itu dia dalilnya. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang menegakkan kebenaran, dan mereka terus menerus ada sampai hari kiamat. Itu dalilnya. Jadi kalau kemudian makna agama Islam itu menjadi asing, terus menjadi asing, dihinakan, tidak Allah Subhanahu wa taala bantu, tidak Allah Azza wa Jalla muliakan sampai hari kiamat, ini bertentangan dengan hadis apa? Taifah mansurah. Paham? Iya. Lanjut. Summa yaudu ghoriban kama bada'a. Akan menjadi asing sebagaimana permulaannya. A'zamu. Lihat. Dan kondisi yang paling buruk, a'zamu itu kondisi yang paling buruk, matakunu ghurbatuhu izartada dakhiluna fihi anhu. Dan kondisi yang paling buruk di dalam keterasingan Islam adalah, na'udzubillah min zalik, izartada dakhiluna fihi, apabila kemurtatan telah memasuki ajaran agama Islam. Artinya banyak pemeluk agama Islam keluar dari agamanya. Iya enggak? Ini keadaan yang paling buruk. Kondisi yang paling buruk, paling jelek dari keterasingan tersebut adalah ketika pemeluk agama Islam keluar dari agamanya. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mayartada minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini surat apa? Muhammad ayat ke-38. Surat Muhammad ayat ke-38. Kita lanjutkan, ya. Fahaulai yukimunahu izartada anhu ulaika wa kadzalika ba'da ghoriban walam yazal yaqwa hata intashara intashara. Begitu pula permulaan Islam sebagai sesuatu yang asing. Awalnya Islam asing, kemudian bertahap perlahan-lahan menjadi kuat hingga dia menyebar kemana-mana. Iya kan? Islam itu awalnya asing, kemudian tambah lama menjadi kuat hingga menyebar kemana-mana. Dan hal ini akan terulang lagi. Makanya Rasul mengatakan ba'da islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Jadi fasenya akan terulang lagi. Entah kita ini berada di fase yang mana. Kita sekarang ini entah berada di fase yang mana. Kan Rasul mengatakan agama Islam itu asing dan akan kembali menjadi asing. Keasingan yang pertama sedikit pemeluknya, lama-lama kemudian bertambah banyak menyebar kemana-mana, dan ini akan terulang lagi. Sedikit pemeluknya, yang kata Ibnu Taimiyah hanya ada dua kemungkinan, pemeluknya banyak tetapi tidak mengenal Islam yang sahih, betul ya? Atau kemudian pemeluknya memang cuma sedikit.
Hah? Tapi akan terulang lagi fase seperti ini. Baik pemeluknya banyak tetapi yang beramal dengan Islam yang sahih jumlahnya sedikit, atau makna yang kedua, apa makna kedua? Pemeluknya jumlahnya sedikit, maka makin lama Islam yang sahih akan menyebar. Itu kalau makna yang pertama, betul ya? Kan makna yang pertama, pemeluk agama Islam banyak, cuma yang beramal dengan Islam yang sahih sedikit. Atau makna yang kedua, memang pemeluk agama Islam sedikit. Entah kita ini dalam keadaan yang mana, tapi dua-duanya kita ini betul. Islam ini pada hari ini minoritas dibanding milak selain Islam. Jumlah penduduk bumi mungkin 7-8 miliar, kaum muslimin hanya kurang lebih 1-2 miliar. Kita minoritas dibanding selain kaum muslimin, betul? Sedikit kita. Belum lagi kalau kemudian itu makna yang kedua. Belum lagi kalau makna yang pertama, Islam yang sahih yang dipraktekkan oleh kaum muslimin itu sedikit dibanding yang tidak mempraktekkan, juga betul. Nah, kita itu berada di dalam masa seperti itu. Tapi sampai kapan masa ini ada, berjalan, Allahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi mustahil kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan kaum muslimin dalam keadaan seperti ini. Akan Allah Subhanahu wa ta'ala makin lama makin perkuat, sebarkan agama Islam yang sahih ini kemana-mana, jumlah kaum muslimin banyak. Iya enggak? Sebagaimana terjadi pada fase pertama yang dialami oleh Rasul dan para sahabat. Fase ini akan diulang lagi. Ba'da islamu ghoriban wasayaudu ghoriban kama bada'a. Perkataan kama bada'a seperti di awal, kata para ulama, ini sifatnya sama dari awal sampai akhir. Tidak sah dikatakan kama bada'a seperti di awal kalau hanya menyerupai satu aspek aja. Paham ya? Hah? Jadi sama seluruh aspek. Yang membedakan, di sana ada Rasul, di sana ada sahabat. Begitu. Bingung antum? Sama saya juga. Makanya jangan ngelamun ikhwan deh. Saya sudah sampaikan bahwasanya tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah itu seakan-akan ada api di dalam tintanya. Saya sudah sampaikan itu ketika kita membahas kitab Raful Malam an Ayyamatil Alam. Tulisan Ibnu Taimiyah itu hidup, seakan-akan ada api di tulisannya, di tintanya. Kalau antum bayangan ini dan itu hilang. Tulisan Ibnu Taimiyah, buku-bukunya itu buku-buku yang berkualitas berat, tetapi betul-betul siapa yang mempelajarinya dengan serius, insyaallah ta'ala akan tegak keistiqomahannya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Selain hadirnya tubuh antum di sini, yang paling penting adalah hadirnya hati disertai dengan keikhlasan. Kalau hanya sekedar tubuh yang hadir, hati tidak, apalagi keikhlasan, akan banyak hal-hal yang luput. Dan kemudian keluar mengatakan, saya tadi belajar syarah hadis gurbah. Kalau kemudian ditanya, apa yang dipelajari? La adri, Allahu a'lam. Gawat itu ya. Maka kesalahannya ada, pertama, ketidakpandaian saya di dalam menyampaikan. Yang kedua, ketidaktekunan antum di dalam menyimak dan berusaha untuk memahaminya. Yang ketiga, ketidakikhlasan saya di dalam menyampaikan. Yang keempat, ketidakikhlasan antum di dalam duduk di majelis ilmu. Yang kelima, semuanya ada di sini, dari yang pertama sampai yang keempat. Begitu. Baik. Ini selingan sebagaimana disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Shalih Utsaimin hafizahullahu taala dalam
pelajaran-pelajaran beliau ketika menjelaskan ta'zimul ilm, mengagungkan ilmu. Ya, kapan-kapan bolehlah suatu saat kita bikin ujian ya. Ya, boleh ya? Boleh? Enggak ya? Kita lanjut. Fahakaza yatagharrabu fi katsirin min amkinatin wal azminatin thumma yazhara hatta yuqimahu Allahu azza wa jalla kama kana Umar bin Abdul Aziz. Maka begitulah agama Islam akan menjadi terasing pada banyak tempat dan zaman, kemudian menang hingga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya jeda, hendak memberikan contoh nyata dalam masalah ini, yakni agama Islam menjadi asing sebagaimana di awal ya, dan kemudian Ibnu Taimiyah memberikan contoh setelah meninggal Rasul dan para sahabat, maka menyebar fitnah macam-macam, dari bid'ah Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah, Syiah dan seterusnya ya, sehingga akidah yang benar, ibadah yang benar semakin pudar. Kemudian Ibnu Taimiyah membawakan contoh hatta yuqimahullahu azza wa jalla kama kana Umar bin Abdul Aziz, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali menegakkannya sebagaimana ketika zaman Umar bin Abdul Aziz. Dia seorang tabi'in, lahir tahun 63 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'in, lahir tahun 63 Hijriah, ada juga yang mengatakan 61, wafat tahun 101 Hijriah. Berapa usianya ketika wafat? 37 tahun, 37 atau 38 tahun. Ada yang mengatakan beliau lahir tahun 61 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 63 Hijriah, tapi ulama sepakat Umar bin Abdul Aziz wafat tahun 101 Hijriah. Jadi beliau wafat pada saat usia kurang lebih 36 sampai 39 tahun. Umar bin Abdul Aziz. Lihat ya. Karena Umar bin Abdul Aziz lama uliya qata gharaba katsirun min Islam ala katsirin minan nas hatta kana minhum, sehingga pada menjadi khalifah ketika beliau menjadi khalifah, banyak permasalahan Islam yang tidak dikenal oleh orang, padahal ini masih pada zaman Umar bin Abdul Aziz yang beliau hidup tadi tahun 61 sampai 101. Pada saat itu sudah mulai banyak ajaran agama Islam yang tidak dikenal oleh orang-orang pada umumnya, padahal masa dari hidupnya Umar bin Abdul Aziz dengan wafatnya Rasul belum berselang dari berapa? 60 tahun. Rasul wafat tahun 10 atau 11, iya kan? Sudah ada ajaran-ajaran agama yang tidak dikenal pada saat itu. Isa ya? Isa. Baik, kita jeda azan Isya terlebih dahulu. Pada azan Isya kita lanjutkan lagi sedikit ya. Baik. Allah
Baik, kita lanjutkan. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hendak memberikan kepada kita satu contoh yang pernah terjadi masa yang dekat dengan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni apa? Masa di mana zaman para tabi'in, yang mana di penghujung 100 tahun tersebut ada seorang khalifah yang adil yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Begitu ya. Kita lanjutkan kembali kepada kitab kita. Karena Umar bin Abdul Aziz la mauliya qad tagharraba katsirun minal Islam ala katsiri minan nasi. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, yakni ketika beliau diangkat menjadi khalifah oleh kaum muslimin, maka banyak sekali ajaran agama Islam yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Hatta kana minhum man lam ya'rifu tahrimal khamri. Bahkan ada sebagian orang di zaman tersebut tidak mengetahui haramnya khamr. Padahal keharaman khamr kan maklum ya. Keharaman khamr maklum, diketahui. Tapi ada kaum muslimin yang tidak mengetahui haramnya khamr. Bahkan ini terjadi kapan? Kapan ini terjadi? Pada masa sekarang?
Enggak, pada masa Umar bin Abdul Aziz, di mana pada saat itu banyak sekali tabi'in yang masih hidup, bahkan banyak sahabat juga yang masih hidup. Sahabat terakhir wafat siapa? Sahabat yang paling terakhir wafat siapa? Siapa dan tahun kapan wafatnya? 109 atau 110 Hijriah. Siapa terakhir yang wafat namanya? Abu Waqid Al-Laitsi. Ini sahabat yang terakhir wafat tahun 109 atau 110 Hijriah. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, sudah barang tentu dia tidak jadi khalifah di tahun 61 Hijriah. Masa baru lahir jadi khalifah? Berarti masih ada sahabat-sahabat yang hidup, walaupun jumlahnya tidak banyak. Tapi kaum muslimin pada saat itu kan sudah sangat banyak. Betul ya? Kaum muslimin pada saat itu banyak atau sedikit? Sudah sangat banyak. Para sahabat, sebagian yang diantara mereka masih hidup. Tapi di antara kaum muslimin yang sangat banyak pada saat itu, ada di antara mereka yang tidak mengetahui haramnya khamr. Jadi kalau kembali kepada pemaknaan Ibnu Taimiyah terhadap hadis ghuraba, ini kembali kepada makna yang pertama, kedua atau ketiga? Pertama. Betul ya? Sehingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Dan tegak sunnah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kembali kemudian kaum muslimin mendapatkan pemahaman, pengetahuan, agama Islam menyebar, kaum muslimin kembali kokoh di atas akidah yang benar. Maklum, kita tidak bicarakan bagaimana Umar bin Abdul Aziz keadaannya dan caranya mengubah keadaan kaum muslimin pada saat itu. Ini sesuatu yang berbeda. Ini kalau kita bicara itu jadinya lari kepada sirah zatiyahnya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi diambil contoh Umar bin Abdul Aziz yang pada saat itu ada ajaran agama yang tidak diketahui oleh sebagian kaum muslimin, diantaranya haramnya khamr. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian usaha yang bersungguh-sungguh dari Umar bin Abdul Aziz, maka menyebar agama Islam ini kemana-mana. Diketahui agama Islam yang baik ajarannya, dan kaum muslimin berada di atas kebaikan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Maka sebagian ulama mengatakan Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib. Maklum ya. Nah, jadi setelah Khulafaur Rasyidin, maka keadaan kaum muslimin pada saat itu kalau mau kita gambarkan sebagai grafik menurun. Setelah masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, menyebar fitnah, menyebar syubhat, menyebar syahwat, bid'ah, macam-macam menurun. Allah takdirkan ada Umar bin Abdul Aziz dan dia menjadi khalifah, maka keadaan kaum muslimin membaik, menguat. Makanya kemudian Ibnu Taimiyah bawakan dalil hadis fa'azarallahu, lanjut, fa'azarallahu bihi, maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keberadaan Umar bin Abdul Aziz, Allah Subhanahu wa taala kembali muliakan Islam yang awalnya itu asing. Awalnya di sini awal kapan? Awal kapan? Hah? Bagus. Jawaban Bapak bagus. Awalnya kapan? Awalnya pada masa Umar bin Abdul Aziz baru memerintah. Kan lagi bicarain keadaan Umar bin Abdul Aziz dan masa kepemerintahannya, iya kan? Jadi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keberadaan Umar bin Abdul Aziz, saya ulangi, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian
harus pakai kata kemudian. Keberadaan Umar bin Abdul Aziz, agama Islam yang awalnya asing, Allah muliakan kembali. Karena ada sosok Umar bin Abdul Aziz, sudah barang tentu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya? Kenapa bisa begitu? Karena ini membuktikan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Lihat, wafi sunan, dan di dalam sunan. Yang dimaksud sunan di sini Sunan Abu Daud. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha yab'atsu lihazzihi ummati fi ra'si kulli mi'atin sannatin man yujaddidu laha dinaha. Innallaha yab'atsu lihazzihi ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dari umat ini firra'si kulli mi'atin sannatin, di setiap penghujung 100 tahun hijriyah maksudnya ya, man yujadidulaha dinaha, seorang mujaddid, pembaharu ya, bukan yang membuat baru, pembaharu urusan agama mereka. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Imam Hakim disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Imam Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka pada masa 100 tahun pertama siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan ada seseorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz, ajaran agama Islam yang gharib. Sebelum Umar bin Abdul Aziz memimpin, maka kemudian kembali menjadi terang benderang. 100 tahun yang kedua Imam Ahmad, 100 tahun ketiga khilaf ulama. Siapa yang bisa mengatakan itu? Kan ulama-ulama yang ada di zamannya, betul? Ya enggak? Maka 100 tahun pertama ulama-ulama yang ada di abad pertama Hijriah sepakat orang ini yang dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz. Sepakat ulama-ulama. Pada 100 tahun kedua, maka ulama-ulama di sana sepakat orang tersebut adalah Imam Ahmad. Abad kedua Hijriah. Abad ketiga Hijriah terus ulama khilaf siapa mereka. Abad ke-8 Hijriah ada khilaf siapa. Abad ke-9 Hijriah khilaf ulama, tapi yang paling banyak mengatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Abad ke-12 Hijriah khilaf ulama. Kita katakan ulama di sini ulama Ahlussunnah ya. Ocehan ulama ahlul bid'ah terhadap agama tidak perlu kita pikirin. Nggak perlu kita pikirin. Tidak perlu kita pikirin, apalagi kita nukil. Iya kan? Loh, Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah? Siapa yang mengisbat Ibnu Taimiyah Syekhul Islam kufur? Nah, itu kan udah kita bahas kemarin malam. Salah itu ya. Ulama-ulama Ahlussunnah khilaf. Ibnu Hajar, sebagian mereka mengatakan Ibnu Hajar, antum tahu Ibnu Hajar? Masya Allah, ini rojul ini betul-betul rojulah, laki-laki sejati. Yang kata para ulama, pejantannya laki-laki, bukan hanya sekedar laki-laki. Kalau kita ini laki-laki, kalau dia pejantannya laki-laki. Ibnu Hajar. Abad ke-12 Hijriah ulama berbeda pendapat. Siapa mereka? Mayoritas mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab. Yang ijma itu hanya 2 abad. Abad pertama, abad kedua. Umar bin Abdul Aziz, Imam Ahmad. Selainnya khilaf.
Abad ke-14 Hijriah, ulama berbeda pendapat, tapi mayoritas mengatakan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Iya kan? Hah? Mayoritas ulama. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, saya duga orang ini Al-Albani. Bin Bas juga mengatakan, saya duga orang ini Al-Albani. Begitu. Bayangkan coba ikhwan, sekian puluh tahun kita tidak mengetahui ini hadis apa, ini riwayat siapa, berantakan. Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala teliti memisahkan mana yang sahih, mana yang doif, menyodorkan kepada umat, menulis kitab-kitab yang penuh dengan manfaat. Siapa Ahlus Sunnah yang tidak mengenal sifat salat Nabi? Coba, terlepas kita setuju atau tidak terhadap titik-titik isi-isi yang ada di dalamnya, tapi siapa di antara kita yang tidak mengenal sifat salat Nabi? Hah? Terlepas kita ada yang kita selisih atau tidak, itu lain masalah, ya enggak? Ada beberapa hal yang mungkin kita berbeda pendapat sama Syekh Albani di dalam masalah itu, karena kita mengikuti ulama yang lain. Bukan kita berbeda pendapat terhadap Syekh Albani karena kita menentang beliau. Kita siapa? Kita berbeda pendapat dengan Syekh Albani karena kita mengikuti ulama yang sekaliber dengan beliau, ulama yang lain. Selalu ada seperti itu. Ini sampai hari kiamat akan ada. Entah abad ini siapa, Allahu a'lam bishawab. Abad ini siapa kita nggak tahu. Kan abad kemarin Syekh Albani, banyak orang mengatakan ini Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Abad besok ada, ini sabda Rasul as-sadiqul masduq. Setiap 100 tahun Allah akan bangkitkan seseorang, bukan bangkit dari kubur ya, Allah akan bangkitkan, yakni Allah akan munculkan seseorang yang akan mentajdid, memperbaharui agama ini, sehingga agama ini yang awalnya tidak dikenal oleh kaum muslimin menjadi kembali dikenal. Yang awalnya kemudian kaum muslimin lemah di dalam penegakan sunnahnya, kembali bersemangat untuk menegakkan sunnah, walaupun mungkin nanti menurun lagi. Iya kan? Menurun lagi, tapi nanti di penghujung 100 tahun akan ada lagi. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang disebut sebagai mujaddid itu salah satu dalam tanda kutip oknum Thaifah Mansurah. Pasti kan? Hah? Orang yang dikatakan dia mujaddid, dia mujaddid, dia mujaddid, itu salah satu dari At-Thaifah Mansurah. Pasti itu. Thaifah Mansurah bukan hanya dia, tapi orang yang dikatakan dia sebagai mujaddid itu pasti salah seorang di antara Thaifah Mansurah. Maka kata Ibnu Taimiyah, lihat, jadi yang namanya tajdid ini bukan bikin-bikin sesuatu yang jadid, yakni baru. Supaya saya menjadi seorang mujaddid, maka saya bikin ajaran agama yang baru, saya masukkan ke dalam agama Islam. Ini bukan mujaddid, ini mubtadi. Loh iya dong, bukan mujaddid, ini mubtadi, ahlul bid'ah. Keberatan ya? Ibnu Taimiyah definisikan apa yang dimaksud mujaddid. Tajdid wa tajdid, kata Ibnu Taimiyah, wa tajdid innama yakunu ba'da durusi wa dzaka huwa ghurbatul islami. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan tajdid ini, pembaharuan ini, innama yakunu ba'da durusi, dia hanya akan terjadi setelah apa? Setelah ilmu agama Islam hilang atau terhapus. Huwa ghurbatul Islam, itulah zaman keterasingan Islam. Jadi nampaknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah condong kepada pendapat yang mana, satu atau dua di dalam memaknai wasayaudu ghoriban kama bada'a, ke satu. Yang kedua ya, dan Ibnu Taimiyah membantah yang ketiga. Bisa ngikutin ya? Wah bagus banget kalau antum bisa ngikutin ya. Kalau nggak bisa ngikutin mungkin kurang kopi.
Enggak, saya masih ada, antum maksudnya. Tayyib. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang namanya tajdid ini itu hanya akan terjadi kapan? Setelah ilmu-ilmu agama Islam itu hilang atau terhapus atau asing, dan zaman itulah yang dikenal sebagai zaman ghurbatul Islam. Ghurbatul Islam. Kita pamungkaskan taklim kita di kesempatan malam hari ini dengan membaca paragraf yang sangat indah dari Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan begini: wa hadzal hadisu yufidul muslima annahu la yahtamu bikilla ya'rifu haqiqatal islami wala yadiku sadruhu bizalika. Wahazal hadis, hadis ini, hadis apa maksudnya? Hadis mana? Hadis 100 tahun, atau hadis Taifah Mansurah, atau hadis Ghurbah, atau hadis Innamal a'malu binniyat, atau hadis Allahumma inni auzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Hadis apa? Hah? Kita gak usah jawab dulu ya, kita terjemahin dulu, baru setelah itu saya tanya ulang. Wahazal hadisu yufidul muslima, dan dari hadis ini seharusnya seorang muslim mengambil faidah. Nah, dari faidah ini ketahuan kira-kira yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah dalam lafadz. Dari hadis ini hendaknya seorang muslim mengambil faidah. Apa faidahnya? La yahtamu bikillati man ya'rifu haqiqatal Islam, agar dia jangan bersedih karena sedikitnya manusia yang mengetahui hakikat Islam yang benar. Hadis apa yang dimaksud? Hadis Ghurbah. Tapi bagus antum yang jawab, siapa antum? Bagus ya, nggak apa-apa, yang namanya pelajar salah wajar. Jangankan pelajar salah, guru salah juga wajar. Iya kan? Ya. Dari hadis ini kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam begitu, diambil faidah bahwasanya seorang muslim seharusnya tidak perlu bersedih hati dengan sebab sedikitnya orang yang mengetahui hakikat kebenaran. Ikhwan, tidak perlu bersedih hati bukan berarti tidak berusaha untuk menyebarkan ajaran agama Islam yang benar. Ini lain masalah ya, lain masalah ini. Kita bukan suatu kelompok yang menyandarkan diri kepada Ratu Adil dalam tanda kutip dan tidak melakukan apa-apa. Iya kan? Kita percaya bahwasanya ada Imam Mahdi, tapi kita berusaha secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan agar agama Islam ini jaya. Kita percaya ada Imam Mahdi. Hah? Andai kata seluruh manusia kemudian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah min zalik, Imam Mahdi tetap akan muncul. Hah? Kita percaya, sebagian orang akan mengatakan ini, ngapain kita susah-susah, Imam Mahdi toh nanti akan muncul. Salah itu. Kita percaya akan keberadaan Imam Mahdi yang akan menyebarkan kemuliaan dan keutamaan Islam, keadilan, tapi kita juga harus bersungguh-sungguh untuk mewujudkan itu semua. Kan begitu ya? Jadi kalau dikatakan oleh Ibnu Taimiyah kita tidak perlu bersedih, bukan berarti kita tidak perlu berbuat apa-apa. Oh, nggak perlu bersedih, berarti apa? Nggak usah ngapa-ngapa, diam aja, wajar sudah seperti itu. Enggak, ikhwan. Kalau semuanya beranggapan wajar seperti itu, maka apa?
Kalau semuanya berpendapat, ya sudahlah, namanya Islam akan menjadi asing, wajar saja seperti itu, kita tidak perlu ngapa-ngapain, maka konsekuensinya apa? Gak usah jauh-jauh mikirnya, halaman yang sama aja yang barusan kita baca. Kenapa ada orang-orang yang digelari oleh manusia sebagai mujaddid? Karena mereka bersungguh-sungguh. Iya kan? Mereka bersungguh-sungguh. Dan para mujaddid ini mengetahui dalil-dalil dari Al-Quran Al-Sunnah, termasuk hadis ghuraba. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka tahu Islam akan menjadi asing, tapi kemudian ya sudah, mau diapain lagi? Ya udahlah, ngapain repot-repot? Makanya ada Umar bin Abdul Aziz, Imam Ahmad dan yang lainnya, karena mereka mengetahui keadaan tersebut, tetapi kemudian juga mereka berusaha dengan sebaik-baiknya. Jadi kata Ibnu Taimiyah, kita tidak perlu bersedih. Itu bukan berarti kita tidak perlu ngapa-ngapain. Ustadz nggak perlu bersedih, berarti kita gak usah ngapa-ngapain. Ya udah, bubar aja taklim ini. Kan nggak perlu bersedih. Kalau nggak perlu bersedih, itu konsekuensinya nggak perlu ngapa-ngapain. Sudah, bubar saja taklim, bubar saja Yayasan An-Najah ini, bubarin aja SD ini. Ya nggak? Gitu nggak? Kalau kita tidak perlu bersedih, yang berkonsekuensi tidak perlu ngapa-ngapain, bubar saja taklim ini, bubarin aja yayasan ini, bubarin aja sekolah. Nggak perlu ngapa-ngapain kita, sudah. Kan nggak seperti itu cara pikirnya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, hendaklah seorang muslim mengambil faidah dari hadis ini, bahwasanya dia tidak perlu bersedih dengan sebab sedikitnya orang yang mengetahui hakikat agama Islam. Lanjut, wala yadiku sadruhu bizzalika, dan jangan juga hatinya merasa sempit. Tidak perlu bersedih, tidak perlu resah, tidak perlu gelisah, tetapi bukan tidak perlu ngapa-ngapain. Itu harus saya tekankan ya. Tidak perlu sedih, tidak perlu gelisah, tidak perlu susah, tidak perlu ngapa-ngapain. Itu salah. Kemudian kata Syekhul fi syakki min dinil Islam, dan juga dia tidak boleh ragu terhadap kebenaran agama Islam. Jangan-jangan karena sedikitnya orang-orang yang taat, jangan-jangan mereka yang salah, yang benar ini orang-orang yang banyak. Enggak gitu. As-sabiqun al-awwalun 160 orang, mereka alal haq, dikit jumlahnya dibanding kafir Quraisy. Betul ya? Bukan berarti kafir Quraisy yang benar gara-gara jumlahnya banyak. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, dan jangan dengan sebab sedikitnya orang yang menempuh jalan kebenaran, sehingga orang-orang yang menempuh jalan kebenaran tersebut ragu terhadap ajaran agama Islam. Nah ini nih, ini kadang-kadang menjangkiti kita ya. Aduh, jangan-jangan saya nih yang salah, jangan-jangan dia yang benar. Sebagaimana hal ini terjadi pada awal munculnya Islam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang tidak bolehnya seorang muslim meragukan ajaran agama Islam yang benar yang datang dari Allah dan Rasulnya dalam surat Yunus ayat yang ke-94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil lazina yaqra'unal kitaba min qablika. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Surat Yunus ayat yang ke-94. Dan kata Ibnu Taimiyah, ila ghairi zalika minal ayat
dan banyak ayat-ayat yang lain yang menguatkan perkara ini. Taib ikhwan, selesai pembahasan kita dari sesi yang ketiga ini. Insyaallah ta'ala besok kita akan lanjutkan dari halaman 298 dan seterusnya. Hah? Iya, sampai jam 8, bukan 8 jam. Oh, sampai jam 8. Oh iya. Oh, memang seperti itu. Hah? Taib, kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Waktu kita untuk tanya jawab sampai jam 8. Dan saya minta antum jangan bertanya yang di luar materi. Silahkan. Ada yang hendak ditanyakan? Ada ikhwan? Ahsan, kalau nggak ada langsung sholat kita nih. Bagus. Hah? Ya, silahkan. Agak keras suaranya. Saya mendengar pertanyaannya, tapi yang saya kurang pahami makna dari pertanyaannya apa? Coba. Saya dengar pertanyaannya. Iya. Tapi makna dari pertanyaannya apa? Coba diulangi lagi. Keharusan ittiba, betul. Iya, betul. Iya. Iya. Betul. Iya. Betul. Ya nggak tahu, belum ada pertanyaannya. Ya, lanjutkan. Oh iya, paham saya. Maksud dari pertanyaannya saya paham. Yang pertama aja dulu ya, yang kedua ntar nyusul. Iya, kewajiban seorang muslim untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Ini jelas. Dan agama Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Inilah pembahasan kita dari pagi sampai malam ini. Dan kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung, ya, untuk berlindung dari dua jalan yang ditempuh oleh manusia. Jalan yang pertama Yahudi dan jalan yang kedua Nasrani. Yang itu termaktub di dalam Al-Fatihah. Begitu ya. Lalu kemudian kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung untuk tidak
masuk ke dalam kelompok yang Allah murkai, yakni Yahudi, atau masuk ke dalam kelompok yang Allah telah sesatkan, yakni Nasrani. Begitu kan? Maka jawabannya begini, bisa jadi seseorang, na'udzubillah min zalik, dia mengikuti satu millah secara total, yakni dia berpindah dari agama Islam menuju agama Yahudi atau Nasrani. Itulah yang dikatakan sebagai kemurtatan, kufur. Iya enggak? Atau bisa jadi seseorang itu sebagai seorang muslim, tetapi sadar atau tidak sadar ada nilai-nilai yang terdapat di dalam agama Yahudi dan Nasrani yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala hapus nilai-nilai tersebut dengan sebab adanya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah tiba-tiba diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Maka Yahudi dan Nasrani itu bisa dipandang sebagai yang pertama agama, dan yang kedua maka sebagian kaum muslimin, na'udzubillah min zalik, ada yang tidak pindah agama tetapi mengikuti nilai-nilai yang ada di dalam agama Yahudi dan Nasrani. Ya enggak? Makanya agama Yahudi dan Nasrani itu terlarang untuk dimasuki, sebagaimana juga terlarang untuk diikuti nilai-nilainya. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar jangan kemudian condong kepada dua hal ini. Ibnu Taimiyah punya risalah khusus menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim untuk mengikuti jalan yang lurus, siratal mustaqim, dan berlindung kepada Allah dari jalan-jalan selain jalan yang lurus. Judul bukunya Iqtida' Siratal Mustaqim Mukhalifina Ashabil Jahim. Kewajiban mengikuti jalan yang lurus dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari jalan-jalan yang menghantarkan kepada neraka jahanam. Ini buku bagus banget, Iqtida' Siratal Mustaqim. Dicetak dalam 3 jilid tebal, Iqtida' Siratal Mustaqim. Jadi yang terlarang atas seorang muslim bukan hanya pindah agama, itu terlarang jelas, tetapi mengikuti nilai-nilai pada agama-agama mereka pun tidak diperbolehkan. Begitu. Yang kedua, ada dua kan tadi pertanyaannya? Atau cukup satu? Oh, cukup, ya. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Al-Anfal ayat ke? Tentang apa itu? Apa? Oh, wa kafa billahi abdah, ya. Betul. Dalam keadaan bagaimanapun dan waktu yang manapun. Betul. Ucapan Ibnu Taimiyah itu. Ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan bagus. Ya. Ini dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab ketika beliau menjelaskan hadis yang ada di dalam Arba'in An-Nawawi, hadis wali. Ya? Imam Ibn Rajab punya risalah khusus Syarh Hadisi Wali, syarah hadis wali. Maklum hadisnya, seseorang yang mengerjakan amal-amal sunnat setelah mengerjakan amal-amal wajib, maka Allah akan menjadi mata yang dengannya dia memandang. Panjang hadisnya ya.
maklum. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya ketika seorang hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sebenar-benarnya, maka Allah akan melindungi dia, menjaga dia, mencukupi kebutuhannya dan seterusnya. Dan itu betul. Itu betul. Puncak dari contoh ini adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka, cukupkan keadaan mereka, jaga mereka. Antum bayangkan jemaah Rasul itu seorang diri di Mekah, berhadapan dengan sejumlah banyak orang yang memuji dakwah beliau. Kenapa coba tidak terbayang oleh orang-orang kafir itu untuk membunuh Rasul? Atau ketika mereka berkehendak membunuh Rasul, mereka jumpai tempat tidur Rasul, tidak ada Rasul di atasnya, tapi siapa? Ali bin Abi Thalib. Ketika orang-orang kafir Mekah Quraisy ini menjumpai Rasul tidak ada di atas tempat tidurnya, mereka kerahkan seluruh manusia untuk mencari Rasul. Maka mereka mencari kemana-mana sampai ke depan Gua Hira, tapi Allah Subhanahu wa taala palingkan hati bawah. Yang kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau orang-orang itu nengok ke arah bawah, kita akan kelihatan. Kok Allah palingkan ini? Kenapa Allah palingkan? Allah cukupi Rasul, jaga Rasul. Begitu juga telah terbukti pada nabi-nabi dan rasul yang sebelumnya. Nabi Musa, Nabi Yunus, iya kan? Nabi Isa. Ketika kemudian orang-orang kafir dari kalangan Yahudi laknatullah alaih melakukan makar dengan memfitnah Nabi Isa alaihi salam menggunakan mulut Yudas Iskariot, mereka bersiap-siap untuk menyalib Nabi Isa. Iya, maka mereka tidak jumpai Nabi Isa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala serupakan seseorang yang bukan Nabi Isa menjadi Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakina syubbiha lahum. Yang mereka salib, yang mereka bunuh, yang mereka salib itu bukan Isa, tapi seseorang yang Allah serupakan dengan Isa. Kemana Nabi Isa alaihissalam? Allah angkat. Kok bisa seperti itu? Telah dibuktikan oleh para nabi dan rasul. Maka kalau kemudian kita hendak mendapatkan pertolongan, ya, kecukupan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti jejak para nabi dan rasul. Semakin dekat seseorang itu keadaannya dengan para nabi dan rasul, yakni semakin ittiba dia, semakin layak dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu saja. Nah, sudah ada orang-orang yang mendapatkan pertolongan, penjagaan, perlindungan, kecukupan. Siapa mereka? Nabi dan rasul. Maka orang-orang lain selain mereka apabila menghendaki yang sama, maka tidak ada jalan kecuali mengikuti jejak langkah para nabi dan rasul. Begitu kan? Semakin ittiba seseorang kepada nabi dan rasul, maka semakin memungkinkan dia mendapatkan penjagaan, kecukupan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah membuktikan. Allahu a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.